dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Tadi dalam pengantar, saya sudah sampaikan tema Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-58. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Paus Fransiskus di Minggu Komunikasi Sosial ini memberi pesan secara khusus. Paus Fransiskus sungguh mengharapkan dan mendesak umat manusia, umat beriman, untuk memupuk kebijaksanaan hati di era kecerdasan artifisial buatan ini. Bapa Suci mengawaskan bahwa kemajuan teknologi dewasa ini akan berdampak pada kaya teknologi, tetapi juga bisa terjadi miskin dalam kemanusiaan. Kemajuan teknologi yang tidak disikapi dengan bijaksana juga akan membuat terhambatnya pluralisme informasi, dan cenderung diri kita dapat terjerumus pada kebingungan. Kita bisa menjadi mangsa kepentingan dan kekuasaan pasar. Misalnya, mudah ganti HP karena keluaran terbaru. Kita masuk mangsa kepentingan dan kekuasaan pasar. Padahal HP baru 5 bulan, baru muncul, baru harus beli.
Untuk mengatasi hal tersebut dan menyadarkan diri kita, Paus Fransiskus mengajak kita mulai dari hati manusia. Hati dipandang sebagai tempat kebebasan dan pengambilan keputusan yang melambangkan integritas dan persatuan, dan juga di sana melibatkan emosi, keinginan, dan impian kita. Hati juga menjadi tempat terdalam dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Paus Fransiskus juga mengawaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan ini menjadi salah jika hal itu merusak hubungan kita dengan orang lain, sehingga hidup kita akan terganggu. Ini sering terjadi ketika media sosial, WhatsApp dalam kelompok saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Atau di situ membuli, di sana kita salah menggunakan media sosial itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan di minggu biasa ke-7 ini, di minggu komunikasi sosial ini, sungguh membantu kita untuk memahami bagaimana Tuhan membangun komunikasi dan kasih bersama manusia. Dalam bacaan pertama, menyampaikan tentang pemilihan rasul pengganti yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Petrus sebagai pemimpin membangun komunikasi bersama komunitasnya, para rasul, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka berkumpul dan berdoa, membangun persekutuan, sehingga melalui doa mereka, akhirnya terpilih Matias sebagai rasul pengganti Yudas, menjadi tanda dan pembawa kasih Allah kepada orang lain. Dalam bacaan kedua, Yohanes menegaskan juga dalam suratnya, bahwa Allah begitu mengasihi kita sebagai manusia. Karena itu kita dituntut untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan kita sungguh diyakinkan, meskipun tidak melihat Allah, tetapi ketika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam diri kita dan kasih-Nya menjadi sempurna. Kita yakini juga bahwa semuanya itu terjadi karena Roh Kudus juga hadir menguatkan kita untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kasih menjadi kekuatan bagi kita, dan kasih itu juga membantu kita untuk mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah, dan Allah adalah kasih itu sendiri. Dalam bacaan Injil kita pun diingatkan bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita, peduli dengan kita, mendoakan kita untuk tetap menjadi satu. Bisa jadi Yesus tahu akan kesulitan kita manusia dalam membangun komunikasi dan kesatuan, dan ini yang sering terjadi. Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Media sosial juga sebenarnya hendak membawa manusia dalam kesatuan. Tetapi sering media sosial mengasingkan orang lain atau dirinya mengasingkan diri dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Ia senantiasa memelihara, menjaga supaya tidak seorang pun menjadi binasa, tetapi ada dalam keselamatannya. Yesus sungguh dengan hatinya hadir dan memahami hidup kita,
sehingga memberikan dirinya untuk kita supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih keselamatannya. Marilah kita membangun komunikasi yang baik melalui penggunaan alat komunikasi, media sosial dengan benar, dan berpegang pada kebijaksanaan hati, supaya teknologi yang berkembang luar biasa ini mampu menghantar kita semakin manusiawi, semakin bersatu sebagai umat manusia, semakin bersatu sebagai orang beriman dalam persekutuan dengan Allah, bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain, bukan untuk menfitnah, bukan untuk membenci, bukan untuk menjauh dari Tuhan, sehingga kita kehilangan arah hidup dan meninggalkan sang sumber cinta kasih dalam kehidupan ini. Semoga perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini semakin kita mampu bijaksana dalam menggunakan media sosial pada tempat dan saatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,